Shalom pemirsa PTSN TV. Kembali bersama dengan saya David Brian Marbun, dan pada saat ini kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran ke-12, yaitu panggilan untuk berdiri. Sebelumnya Rasul Paulus telah mengajarkan banyak pelajaran mengenai persiapan atau ajakan untuk tetap bertahan atau tetap berdiri. Jadi sekarang kita mau tahu ada apa dengan ajakan-ajakan yang Rasul Paulus beritakan kepada jemaat yang di Efesus pada saat itu, dan apa pesannya kepada kita pada saat ini. Jika kita lihat judulnya, judul ini merupakan sebuah ajakan. Kalau ada seseorang mengajak, hai ayo pergi dong, berarti ada sebuah tujuan yang ingin disampaikan, atau ada sebuah destinasi yang ingin dituju atau yang ingin dicapai pada saat itu. Jadi Rasul Paulus penulis sahabat kita di pelajaran ke-12 ini memberikan sebuah ajakan yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat Efesus pada saat itu. Ayat hafalannya terdapat dalam Efesus 6 ayat 10 dan 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenapa ada panggilan untuk tetap berdiri? Kenapa harus ada panggilan untuk tetap setia atau mengenakan ketopong atau berbaju jirah? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebelumnya terjadi sebelum kita masuk ke dalam pelajaran ini? Ternyata ada sebuah perang kosmik yang sudah berlangsung lama. Ini pertempuran pasang surut antara dua pasukan yang saling berhadapan selama berabad-abad, yaitu pada saat iblis mulai jatuh ke dalam dosa dan mulai menentang yang maha kuasa, dan perang kosmik ini pada akhirnya harus dimenangkan oleh seseorang. Jadi kita masuk ke dalam pelajaran ini. Kenapa Rasul Paulus memberikan amaran untuk tetap berdiri? Ternyata ada pesan penting yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada kita, yaitu kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Oke, kita sudah sering mendengar kita harus bersiap untuk perang rohani, kita harus mengenakan persenjataan Allah, kita harus mengenakan apa yang kita punya dari Allah. Namun pertanyaannya, apakah kita tahu apa aja senjata yang kita pergunakan untuk melawan iblis? Banyak orang yang bilang, senjata kita yaitu Alkitab, berdoa, dan banyak hal lainnya. Namun Rasul Paulus ingin menjelaskan lebih dalam, bukan hanya soal kita berdoa atau soal kita membaca Alkitab, namun ada masalah serius, yaitu tentang persatuan jemaat yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada kita, bahwa dia ingin jemaat Efesus itu bersatu. Jadi sebelum mereka menghadapi peperangan ke depannya, dia ingin jemaat Efesus itu menjadi satu pikiran, satu tujuan. Itu sebabnya ada 4 poin di dalam surat-surat Rasul Paulus mengenai pidato pertempuran, yaitu yang pertama, aktif dalam mengejar misi gereja. Paulus menyuruh orang-orang atau jemaat mula-mula untuk aktif dalam mengejar misi gereja. Apa misi gereja kita? Sekarang apa misi gereja masih Advent hari ke-7? Yaitu menyampaikan pengabaran malaikat ketiga dan memberitakan kebenaran Tuhan. Jadi pesannya pada saat ini adalah bahwa misi gereja yang ingin kita sampaikan harus gereja Masyiat Advent ke-7 harus kita sampaikan kepada semua orang yang berada di dunia ini. Dan yang kedua, kita harus memperhatikan dimensi yang tak terlihat yang mempengaruhi kehidupan dan kesaksian mereka. Jadi kita harus memperhatikan apa-apa saja hal-hal yang mungkin kita tidak dapat lihat secara jasmani, namun kita bisa lihat secara kebutuhan spiritual yang mungkin bisa mempengaruhi kehidupan jemaat Efesus atau mempengaruhi kehidupan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan yang ketiga, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita harus menyadari ketentuan ilahi untuk keberhasilan mereka. Dan yang terakhir itu selalu mengingatkan pentingnya
persatuan dan kolaborasi di antara orang-orang percaya. Jadi kita telah diingatkan kembali bahwa yang paling penting sebelum kita menghadapi peperangan itu adalah persatuan dan kolaborasi jemaat Efesus. Bagaimana dengan kita sekarang? Kemudian kalau kita baca dalam Efesus 6 ayat 10 dan 20 ini, itu merupakan sebuah kata-kata yang diucapkan bukan oleh seorang penulis, melainkan seorang panglima tempur. Ya, kalau kita baca, kalau pemirsa PTSN TV bisa baca, itu bukan cuma sekedar kata-kata yang bisa diungkapkan oleh seorang penulis biasa, namun kata-kata itu merupakan sebuah ungkapan yang mirip dengan kata-kata yang bisa dilontarkan atau dikeluarkan oleh seorang panglima perang. Jadi itu sebabnya makanya Rasul Paulus menggunakan kekuatan gereja yang terletak pada kemahakuasaan Tuhannya yang telah bangkit, kapten peperangannya. Oke, kita masuk. Kenapa kitab Efesus ini menggunakan banyak sekali metafora militer dalam penulisan ia? Kalau kita baca dari semua kitab Rasul Paulus, kitab Efesus lah yang memiliki banyak sekali bahasa dan tata metafora militer yang dia gunakan. Mengapa? Karena di akhir kitab, di awal kitab, ia telah mengatakan apa saja kesusahan-kesusahan yang akan kita alami ke depannya, apa saja pergolakan yang akan kita hadapi ke depannya, dan pada akhirnya di akhir kitab Efesus, Paulus menjelaskan bahwa ada kesempatan kita untuk tetap berdiri, bahwa kita harus tetap setia di dalam pergejolakan itu. Jadi ini bukan sikap santai ya, kalau dibilang panggilan untuk berdiri bukan secara literal bahwa kita tetap berdiri, melainkan kita harus siap mengenakan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kalau kita baca di dalam Alkitab ada banyak, di situ ada dikatakan menggunakan ikat pinggang, kebenaran, berbaju jirah keadilan, berkasutkan kerelaan, dan memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi Rasul Paulus telah memberitahukan apa-apa saja alat atau apa saja senjata yang harus kita gunakan dalam menghadapi peperangan nanti melawan iblis. Jadi ada satu kata yang digunakan Rasul Paulus yang menarik dalam kitab Efesus ini ketika kita ingin mengalahkan iblis, yaitu bergulat melawan kejahatan. Oh, kenapa harus bergulat? Jadi kata gulat itu dianggap sebagai persiapan yang sangat baik untuk pertempuran, dan ini merupakan gambaran tentang senjata melawan senjata, pertempuran tangan dengan tangan yang terjadi ketika tentara bentrok. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, musuh kita tidak hanya menghadapi musuh manusia, kita tidak hanya menghadapi musuh-musuh yang mungkin tidak memiliki atau berbeda kepercayaan dengan kita, namun musuh-musuh kita adalah roh-roh jahat yang berada di udara. Itu sebabnya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada kita, panggilan untuk berdiri ini bukan hanya sekedar berdiri, melainkan kita harus yang pertama dekat dengan musuh. Jadi kalau kita berdiri, kita harus berani mendekat dengan musuh, yang berarti kita harus berbaris, kita harus bersatu untuk bertemu dengan musuh. Yang kedua, kita harus menyerang. Kalau kita sudah berbaris, kita harus berani menyerang, dan kita harus berdiri teguh, berdiri tegak, melawan satu dengan musuh, bekerja sama dengan musuh, dan akhirnya kita harus mengalahkan musuh-musuh kita, yaitu musuh-musuh iblis yang akan kita hadapi ke depannya, dan kita harus mengalahkan mereka dengan senjata-senjata, dengan perlengkapan rohani yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Saudara-saudara, ingat, kita memenangkan peperangan ini bukan dengan diri kita sendiri, melainkan kita menang di dalam
Tuhan. Kiranya diskusi sedikit rangkuman sekolah sahabat kita ini dapat menambah wawasan dan juga menguatkan iman kepercayaan kita agar kita tetap setia dan tetap mempertahankan iman kita dalam peperangan rohani yang akan kita hadapi ke depannya. Tuhan memberkati.